komunikasinya dari dulu nggak terlalu jauh dari tim senior sama yang muda-muda, mereka selalu bagus. Jadi ini yang juga harus tantangan buat Indonesia, jangan dihajar ya. Artinya kita bisa buktikan kalau Indonesia bisa, sudah banyak sekali hal-hal yang berubah, strategi, support untuk pemain, pokoknya bikin bangga Indonesia. Coba ya, mungkin sedikit ngulang tadi Bang, mungkin pergantian kabinet terus apa, mungkin harapan Abang buat negara kita apa nih Bang? Ya, buat negara kita yang sekarang baru di reshuffle beberapa menteri ya, aku sebagai rakyat Indonesia mengharapkan perubahan-perubahan yang signifikan, yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Jadi apapun itu, sekarang menteri keuangan juga udah diganti, ini banyak sekali yang dicatat juga oleh masyarakat supaya benar-benar bisa membuktikan kinerjanya, bisa membuat bangsa kita pertumbuhan ekonominya juga cepat, dan satu lagi mungkin bisa membuat Indonesia itu tenang, nyaman dengan dengan public speaking juga, cara-cara menyampaikan sesuatu ke masyarakat supaya nyaman, supaya tenang bangsa ini, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi juga bisa mantap. Nah, mungkin kayak Raffi Ahmad ini salah satu mungkin digadang-gadang juga menjadi masuk ke kabinet. Kalau Raffi ditunjuk berarti kan dia dipilih oleh Pak Prabowo gitu. Kalau ini kan hak presiden untuk memilih siapapun yang menjadi pembantu-pembantunya. Jadi kalau tadi aku udah bilang, kalaupun siapapun yang dipilih itu tanggung jawab yang berat, karena tidak gampang untuk membawa olahraga kita ini menjadi juara lagi gitu. Jadi siapapun, kalau Raffi yang dipilih, ya selamat berjuang, dan mudah-mudahan bisa membuktikan pilihan ini pilihan yang tepat buat Raffi, dan bisa mengangkat olahraga kita dengan signifikan. Jadi tidak pandang bulu, semua bisa merasa dibina. Bang, mungkin sedikit ada kasus yang tidak mengenakan juga nih Bang, salah satu mahasiswa yang dimutilasi gitu, mungkin dari Abang seperti apa Bang dengan pacarnya? Duh, gua kagak tahu di berita apa nih. Ini Bang. Anaknya terpotong 25 bagian, mungkin kayak harapannya dari Abang hal baik aja, mungkin pelajaran bagi orang tua bantu jual. Jadi mereka sempat ngekos bareng gitu. Siapa nih? Anak-anak SMA gitu. Pasangan apa gimana? Pasangan, pacaran. Terus pacarannya dibunuh dan dipotong 65 bagian. Siapa yang bunuh? Pacarnya. Pacar cowok? Pacar cowok. Jadi yang dibunuh ceweknya? Cewek. Dipotong-potong 65 umur berapa? bagian. Umur kelas 2 SMA. Di mana ini? Di Selamongan. Ya ampun. Mungkin kayak harapan Abang menjadi kasus juga. Ini kan mereka pacaran gitu. Ini pacaran ya. Ini sangat miris ya, sangat menyakitkan untuk didengar ya, apalagi orang tua yang mungkin kehilangan anaknya dengan cara seperti ini, dimutilasi oleh orang yang disayang, dicintai gitu. Ini nggak tahu, aku sakit apa gimana nih orang bisa membunuh orang yang dicintainya, bukan hanya membunuh, tapi mutilasi. Aku pikir sih ini ada sakitnya ya menurut aku ya, karena kalau dia cinta sama pasangannya ya nggak mungkin membunuh dengan cara kejam kayak gini. Jadi menurut aku juga ya ini harus diusut tuntas, dia harus dapat hukuman yang seadil-adilnya, karena menghilangkan nyawa itu ya berat banget lah. Itu kan ya orang tua, kita sebagai orang tua kalau anak kita digituin ya nggak mungkin dengan segera bisa memaafkan dan juga menerima apa yang terjadi. Jadi paling tidak bikin orang tua, bikin masyarakat tuh puas dengan penyelidikan, dan harus tahu kenapa gitu, ada apa. Kalau memang dia sakit ya jangan berkeliaran di masyarakat, nanti ada korban-korban lain. Menjadi pelajaran juga bagi semua orang. Oh iyalah, jadi apalagi cewek-cewek yang sekarang ada kasus kayak gini ya, kalian harus memilih juga orang-orang yang benar mencintai kalian. Orang-orang tua juga harus jaga juga anaknya supaya hal-hal kayak gini nggak terjadi. Ya, thank you ya. Kita tuh gimana sih kriteria calon Menpora ya? Ya kalau menurut aku yang ideal ya paling tidak dia punya pengalaman dalam melihat olahraga itu seperti apa. Artinya kan olahraga ini kan juga, apalagi di Indonesia ini kan olahraga ini salah satu yang paling digemari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita dulu punya jagoan di bulu tangkis, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, dan swiking gitu kan. Sekarang regenerasi agak berkurang. Jadi menurut aku Menteri Pemuda dan Olahraga tuh harus mengerti bagaimana membangun olahraga kita ini dari
grassroots dari bawah sampai ke atas tuh bisa naik terus gitu. Gimana regenerasinya, terus gimana mengawal anak-anak muda Indonesia ini untuk tetap bisa jadi jagoan bukan cuma di kandang tapi di luar negeri. Jadi harus punya track record kuat, punya pengalamannya, bisa olahraga. Ini kan Raffi digadang-gadang jadi calon. Oh Raffi? Iya. Waduh, gue baru dengar nih. Gimana melihatnya, gimana Raffi? Ya kalau aku sih nggak terlalu bisa komen banyak ya, karena ini kan ini Pak Presiden pemerintahan yang memimpin, yang memilih mana menurut mereka yang terbaik. Kalau aku sih siapapun yang dipilih, yang penting buat aku mewakili aspirasi masyarakat. Kita mau dia orang yang punya pengalaman di olahraga, bisa, artinya kita bisa lihat nanti masyarakat bilang apa dengan sosok yang dipilih. Kalau dia punya track record yang bagus, pasti masyarakat tuh mendukung. Kalau enggak ya pasti biasanya ada pro dan kontra. Siapapun yang dipilih, kalau Bro Raffi ada di sana, ya manfaatkan momen ini untuk bisa membuktikan kalau pilihan ini nggak salah. Karena memang tugas ini tidak tugas yang gampang menurut aku. Tapi kan Raffi kan sebelumnya dia jangan utusan khusus ya. Lihat dari track recordnya sepertinya dia pengalaman ya. Yang aku tahu sih dia memang suka olahraga ya. Dia suka main inisiasi acara-acara olahraga juga dia sering gitu. Kita lihat kan banyak acara-acara Trans juga yang selalu mensosialisasikan tentang olahraga. Ada tenis, ada apapun, ada bola juga dia main. Cuman ini kan kembali lagi masalah organisasi. Gimana membangun organisasi kita ini, bukan cuma bola, bukan cuma, tapi seluruh cabang olahraga benar-benar bisa diwadahi oleh Menpora nanti gitu. Jadi siapapun yang dipilih, kalau aku berdoa bukan karena teman, tapi kalaupun Raffi dipilih, kita doakan supaya benar-benar tanggung jawab ini bisa dibeban, dan kalau tidak mampu lebih baik mundur aja. Kalau berani Raffi fokuskan itu apa sih? Apa? Olahraga yang fokuskan sebenarnya apa sih? Enggak, kalau aku sih nggak boleh pilih ini ya, pilih tebu ya namanya, pilih bulu, nggak boleh pandang bulu. Apapun itu, kita punya olahraga yang dari dulu bisa dapat emas, kayak angkat besi, terus juga banyak olahraga, panahan, terus berkuda. Ya bola memang nomor satu lah ya, bola, bulu tangkis itu yang kita sering juara, tapi yang lain juga nggak boleh disepelekan gitu loh, karena ya kita anak Indonesia ini tumbuh dengan kemampuan olahraga yang basicnya kuat-kuat, jadi harus dimanfaatkan. Apalagi yang daerah-daerah juga kan pengen sukses bukan cuma di nasional tapi bisa di internasional. Nah ini harus bisa diwujudkan lah. Kalau cita-cita kan kayak sekarang bola mau ke Piala Dunia, apapun yang Pak Erik bikin sekarang ya udah didukung nih, kita lihat sampai di mana ininya. Jadi memang semua cita-cita yang terbaik dari bangsa ini ya harus diwujudkan, walaupun kita tahu nggak segampang itu, tapi pembenahannya harus kita lihat menaik gitu. Kalau menurun, nah itu tanda-tandanya kepemimpinannya nggak berhasil. Oke Bang, sekali lagi, kalau seandainya Raffi terpilih, kira-kira apa sih yang Bang Judi harapkan dari seorang Raffi Ahmad gitu? Kalau Raffi terpilih, yang pertama ya selamat. Yang pertama ini nggak gampang ya, apalagi olahraga ini, beban olahraga yang kemarin sama Mas Ardito ya, Dito. Mas Dito. Sekarang dipindahkan ke Raffi. Kalau aku juga nggak tahu ya berandai, kalaupun itu dipilih, aku pengen Raffi itu benar-benar memilah. Kalau dia bilang iya berarti dia mampu, kalau dia bilang enggak berarti memang dia merasa tidak mampu. Jadi kalau dia memilih mampu, ya buktikan itu, karena ini kan tidak bisa kita bilang jelek dan tidak kalau belum ada buktinya. Jadi kalau sudah dipilih dan dia mengambil posisi itu, dia harus buktikan kalau Raffi mampu gitu. Jadi kalau aku sih doain apa yang dia pilih ya harus dia buktikan ke masyarakat Indonesia. Tapi Raffi dibalik sorotannya di Menpora kan juga ada sorotan cucian uang juga tuh Bang. Aduh, gua nggak mau ngomong. Bang, Gua kagak ngerti. Dari istrinya berkehamilan. Gimana nih Bang sebagai sahabat, sebagai teman? Selamat Billy, walaupun aku kaget ya, maksudnya dulu nggak tahu, tiba-tiba dia udah nggak kaget banget. Dulu kan nggak tahu pacaran, tiba-tiba kan dia sekarang udah mau udah mau baby reveal kalau nggak salah ya, dia mau menunggu kelahiran si jabang bayi. Jadi aku ucapin selamat sebagai teman, mudah-mudahan lancar sampai persalinan dan anak ini membawa kebahagiaan, bawa berkah buat keluarga, anaknya sehat, semuanya
menambah kebahagiaan di dalam keluarga. Tapi Bang Billy sendiri sempat sharing nggak sih nih ke abang sendiri? Apakah Bang Judi kan udah berpengalaman nih? Belum sih, dia kayaknya belum mempunyai kesulitan. Nanti kalau sulit pasti dia ngomong sama aku. Tapi ya aku udah bilang sama dia, pokoknya kalau udah menjadi seorang ayah ya tanggung jawabnya berbeda. Prioritasnya sekarang keluarga. Kalaupun ada pertemanan kayak main-main ya harus diganti prioritasnya. Jadi keluarga yang utama, nanti yang lain-lain urutannya di berikutnya gitu, supaya ada prioritas. Kado apa sih mau Abang Judika berikan? Belum nih, belum tahu mau beli apa, nanti kita lihat aja lah. Pokoknya yang dibutuhkan, ya kan kita bapak ya, jadi kebutuhan orang tua yang punya anak pertama. Tapi Bang Judika melihat perubahan dari Bang Billy, apalagi kan bisa dibilang Bang Billy banyak perubahan nih setelah sebentar lagi akan menjadi seorang bapak ya. Mungkin terlihat juga nggak sih ini di dirimu? Mungkin aku sih melihat Billy biasa-biasa aja, maksudnya happy, dia selalu nemenin Vika ya, istrinya. Terus mereka juga kayaknya berdua tuh jodoh ya, maksudnya selalu saling mensupport, nggak kelihatan jauh atau gimana, mereka selalu udah deket lah, memang kayaknya mereka pasangan. Jadi mudah-mudahan ya itu memang mereka pasangan sejoli, sehidup semati sampai akhir bareng. Sempat diundang nggak sih ke acara gender reveal-nya nanti? Iya, nanti. Juga dukung timnas Bagaimana sih Bang? masukan terbaik buat Bang Billy yang mau akan jadi. Iya, pokoknya masukannya Billy, nanti kalau ada apa-apa sharing sama gua udah anak 3, jadi mudah-mudahan kalau menurut gua sih Billy, mudah-mudahan dia udah memilih menikah, udah punya anak, ya udah prioritas keluarga, jangan yang aneh-aneh lagi. Prioritas keluarga, kerja buat keluarga, ya bahagia juga bersama keluarga. Jadi keluarga udah yang ya, thank you ya. Bang, beberapa nama terseret-seret Bang. Apa itu? Yang dana uang Bang, gimana Bang? Lanjut.